Menurut abang nih kalau Bang Surya itu cuma mikir dirinya sendiri. Dia nggak ada mikir. Ini Nasdem nanti mau jadi bubar. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Hamdan Zulpan ini adalah salah satu politisi muda dari Nasdem yang diberhentikan oleh Pak Surya Paloh karena cuitannya beberapa hari yang lalu di media sosial yang menurut mungkin para pimpinan Nasdem atau sesepuh Nasdem blunder karena kemudian melepaskan peluru yang tak terkendali soal pencapresan Anies kala itu. Apa yang disampaikan oleh Hamdan Zulpan ini benar-benar fakta yang nyata bahwa Bang Surya Paloh itu adalah orang yang tidak pernah memikirkan orang lain. Sampai kemudian membongkar rahasia besar yang seharusnya tidak dibongkar ke publik. Nah, itulah politik. Nah, politik itu adalah bicara soal kepentingan. Jadi mungkin karena Hamdan Zulpan ini sudah tidak dalam ranah mendapatkan kepentingan dari posisi Surya Paloh sebagai ketua Nasdem, ya boleh jadi apa-apa yang kemudian menjadi keburukan Surya Paloh yang sebenarnya tidak usah juga diungkapkan itu semua karena sudah banyak netizen yang tahu. Nah, kita coba uraikan seperti apa sedikit biografi soal Surya Paloh ini. Pertama, Surya Paloh ini kan orang yang kecewa dari Partai Golkar, lalu kemudian membentuk ormas yang namanya Ormas Nasdem waktu itu, Nasionalis Demokrat. Dan kala itu banyak tokoh-tokoh nasional yang bergabung, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saya kira juga bergabung waktu itu. Lalu Anies Baswedan juga bergabung, banyaklah. Yang di kemudian hari orang-orang ini yang bergabung lalu keluar. Kenapa keluar? Karena komitmen daripada Pak Surya Paloh waktu itu yang sudah bersumpah bahwa dia tidak akan menjadikan ini partai politik, pada akhirnya menjadikan partai politik. Nah, sejak itu saya orang yang tidak pernah lagi percaya yang namanya Surya Paloh. Bagi saya orang ini oportunis. Apapun akan dilakukan demi untuk mewujudkan kepentingannya dan demi untuk bagaimana supaya seluruh agenda-agenda proyek-proyeknya bisa aman dan terkendali di bawah kekuasaan. Oleh karena itu saya memang berharap bahwa kali ini ke depan ini di tahun 2024 Surya Paloh ini tidak ada dalam lingkaran kekuasaan. Saya mau melihat seperti apa dia pada saat dia tidak dalam arena kekuasaan, apakah masih mampu untuk mempertahankan usahanya. Dan kita membuktikan seberapa tajam pernyataan Hamdan Zulpan bahwa memang Surya Paloh ini hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Itu yang kita mau lihat. Karena pada akhirnya memang ketika Surya Paloh menetapkan Anies Baswedan menjadi capres, saya juga tidak kaget. Saya tidak kaget, sama sekali saya tidak kaget. Kenapa itu tadi? Karena saya punya pembacaan yang memang konkret terhadap Surya Paloh, bahwa Surya Paloh ini adalah orang yang oportunis. dihitung-hitung dikontemplasikan oleh Bang Surya dalam masa-masa yang cukup rawan nih. Menurut abang nih kalau Bang Surya itu cuma mikir dirinya sendiri. Dia nggak ada mikir. Ini Nasdem nanti mau jadi bubar, Nasdem ini mau ada, nggak udah urusan sama dia. Pokoknya dia bisa happy-happy dengan kekayaan yang dia sudah punya, dia nikmati itu. Dasarnya Bang Surya kan berpikirnya seperti itu. Ya kan? Jangan dipikir Bang Surya ini akan mau hidup mati. Nggak ada itu. Saya tahu itu. Peristiwa-peristiwa juga saya tahu. nah, apa Bang? Gimana coba? Waktu itu
saya udah pernah cerita di sini ya. Belum. Yang, Nggak ada. yang di restoran Thailand itu. Belum. Ah, Abang nggak belum. pernah Abang cerita. kemarin tuh restoran Al Jazeera Arab sama ya. Libanon ya Pak cerita tuh sama Myanmar juga. Ya. Nah, ketika Hari Tanu itu waktu itu kira-kira sudah menguasai di atas 50% DPW Nasdem. Ketika akan kita buat kongres. Bang Surya udah merasa pasti kalah. Ngomong sama saya, Pan, udahlah, kita serahkan saja partai ini kepada Rita. Kenapa saya bilang? Ya dia udah menguasai 50% lebih dan dia punya uang lebih banyak dari kita. Nah terus abang mau ngapain? Udahlah, ini kebetulan ada orang mau beli Metro TV ini 2,5 miliar dolar US. Terus dengan uang seperti itu apa? Ya saya mau hidup di Amerika aja lah, tenang-tenang katanya. Itu kata Bang Surya. Oh saya bilang nggak bisa. Abang tetap ketua umum, tetap mimpin ini dan kita akan bertarung. Itu saran saya. Dan itu ngomongnya 4 mata sama saya. Ya kan? Nah jadi artinya Bang Surya itu kalau memang nanti Nasdem ini nggak dia perhitungkan tidak bisa apa-apa, ya udahlah. Terserahlah siapa yang mau mimpin Nasdem. Anies Baswedan daripada belajar filsafat ya udah kau pimpin aja. Oke, sampai jumpa lagi di Tentang Politik berikutnya. Orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi betul ini yang disampaikan oleh Bang Hamdan Sulpang. Cuma lebih enak lagi, lebih elok lagi karena beliau yang ungkapkan sebagai orang yang sangat dekat dengan Surya Paloh. Nah, beda misalnya kalau kita yang ungkapkan ini, orang masih mengira-ngira benar enggak ini, salah enggak ini. Tapi ini sudah Hamdan Sulpang yang bicara. Artinya apa? Kebenarannya ini range-nya sangat tinggi seandainya kita memberikan penilaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.